Nah, sedulurku, kemarin kita sudah bahas tentang bagaimana merehabilitasi pasca skizofrenia dan salah satunya adalah kita mengurangi gejala skizofrenia. Jadi ada banyak hal yang bisa kita lakukan untuk mengurangi gejala. Memang diantaranya adalah obat-obatan yang diberikan kepada sedulur kita yang menderita skizofrenia itu memang untuk mengurangi gejala atau simptom dari sedulur kita yang mengidap skizofrenia. Nah, lalu apa yang bisa kita lakukan di rumah? Nah, untuk sedulur kita ini, jadi apa yang bisa kita lakukan? Nah, selain kita ajarkan untuk ADL, yaitu Activity Daily Living, atau kita lakukan terapi gerak ya, dalam hal ini kita ajak senam pagi, kita ajak jalan-jalan ya, seperti itu, bisa kita lakukan di rumah. Tapi bisa kita lakukan lagi beberapa cara untuk mengubah pola pikir dan daya pikir, meningkatkan ya, ditingkatkan, terus kemudian pola pikir, daya pikir, kemudian daya ingat. Nah, ini kadang-kadang perlu kita bahas kembali, perlu kita ulas kembali, perlu kita galakkan kembali pada sedulur kita yang pasca mengidap skizofrenia dan masih dalam pengobatan. Nah, pertama adalah kita lakukan satu hal yang namanya eh, merubah perilaku individu. Ya, secara seperti itu. Jadi, kadang-kadang ada kebiasaan-kebiasaan kecil yang biasa dia lakukan, biasanya melamun, atau mungkin dia sedang berhalusinasi, atau sedang eh, ada ingin pikiran-pikirannya itu seringkali overthinking terus tentang satu hal ya, kecurigaannya terhadap satu hal seperti itu seringkali muncul. Nah, yang kita lakukan apa biasanya? Nah, kita alihkan pemikiran itu. Jadi terhadap individu ini kita alihkan dulu. Jadi hal-hal gejala yang muncul terhadap hal ini kita alihkan dulu. Jadi dengan cara apa? Ya salah satu contohnya adalah terapi gerak tadi. Terapi gerak, ayo, yuk olahraga dulu misalnya, ayo nyapu dulu, bantuin sapu yuk gitu misalnya, atau bantuin kerjain sesuatu. Misalnya kita di rumah masak, ayo bantuin masak seperti itu ya. Nah itu bisa kita lakukan terhadap seluruh kita. Nah kemudian yang terkait dengan pikiran ya, terkait dengan eh, kognitifnya dia atau kebiasaan dia atau yang terkait dengan halusinasinya atau dengan wahamnya, kita bisa, nah kadang-kadang perlu kita sedikit counter dari wahamnya. Meskipun itu tidak bisa secara langsung ya seluruh kesemua, tapi kita ajak untuk membahas hal yang lain. Nah, tidak selalu harus kita counter waham halusinasinya itu, tapi kita ajak untuk membahas yang lain. Jadi, misalnya dia ngomongin tentang kecurigaannya terhadap sesuatu, kita biasakan untuk ngobrolin hal yang lain yang tidak terkait dengan kecurigaannya itu. Nah, seperti itu ya. Terus kemudian ada hal lagi yang kita lakukan terhadap seluruh kita itu. Jadi, ketika dia sedang berpikir tentang dirinya dengan halusinasinya atau sedang berpikir tentang wahamnya dan dia bengong, diam aja. Nah, kita ajak untuk dia ketemu orang, ngobrolin hal yang lain. Kita ajak, meskipun awalnya dia pasti diem ya, afeknya datar seperti itu, mukanya tegang terus seperti itu. Tapi ini bisa kita lakukan, kita ajak untuk ketemu orang. Jadi ketika dia ketemu dengan orang yang lain, dia nanti akan berinteraksi, mencoba bagaimana merasakan emosi orang lain, atau dia merasakan bagaimana ketika dia emosional orang lain bereaksi seperti apa. Seperti itu yang kita ajarkan pada saudara kita yang mengidap skizofrenia. Jadi itu ya. Jadi untuk mengenali bagaimana dia harus bersosialisasi, bagaimana isyarat-isyarat sosial, apakah dia marah, apakah dia benci, orang nggak suka, ini nggak sopan, seperti itu perlu kita ajarkan kembali. Nah, ini yang bisa kita lakukan di rumah ketika pengobatan sedang berlangsung. Obat tetap membantu menghilangkan gejala, menghilangkan semua gejala, tapi tetap setelah gejala itu hilang, lah mau ngapain lagi? Nah, memperbaiki perilaku untuk kembali ke masyarakat kembali. Nah, gitu seluruh ya. Ayo kita bantu seluruh kita yang mengidap skizofrenia untuk kembali ke masyarakat dan merasakan hidupnya berkualitas dan merasakan bahagia. Gitu ya seluruh ya. Tetap waras dan gaspol. Sehat selalu.